Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Indah Sekar Arianto, NIM 193111005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kisah hijrah Rasulullah SAW ke kota Taif. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu bagaimana kisah perjalanan Rasulullah SAW ke kota Taif dengan misi untuk berdakwah. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, Nabi Muhammad merasakan duka yang sangat mendalam. Kekejian kaum kafir Quraisy pun juga semakin menjadi-jadi. Setelah sepeninggal Abu Thalib, mereka semakin leluasa menganiaya Rasulullah SAW. Hingga sampai pada suatu titik, beliau berpikir bahwa dakwahnya tidak bisa lagi disampaikan di Mekah. Akhirnya, Nabi Muhammad mulai berdakwah di luar kota Mekah. Dalam hijrah ini, Nabi Muhammad ditemani oleh anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Mereka berdua berangkat ke kota Taif dengan berjalan kaki, dengan tujuan agar kaum kafir Quraisy tidak mencurigai kepergian Nabi ke kota Taif. Kaum Quraisy sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi memilih hijrah ke kota Taif dengan tujuan menyebar Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap akan mendapat dukungan bantuan dari saudara-saudaranya yang ada di Taif. Namun kenyataannya berbeda. Beliau mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Kemudian, setibanya di kota Taif, Nabi menemui pemuka Bani Thaqif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Kepada mereka Nabi menyampaikan ajaran yang dibawanya. Namun, penguasa Taif tidak mempercayai dan mengusir Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya mengajak para pembesar Taif, Nabi pun pergi ke pasar dan tempat-tempat pertemuan lainnya. Namun, tidak juga satupun orang percaya bahwa dakwah Nabi tersebut. Dan pada kenyataannya, penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Lahab untuk tidak mempercayai Nabi. Mereka menghina, menyoraki, dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan di tengah perjalanan, tanpa diduga, Nabi dan Zaid dilempari batu oleh penduduk Taif. Nabi pun berusaha lari, dan Zaid pun berusaha melindungi. Namun, usahanya tetap gagal, yang berakibat Nabi dan Zaid berlumuran darah. Hingga kemudian mereka berlindung dan bersandar di tembok rumah Utbah dan Syaibah yang jaraknya kurang lebih sekitar 3 mil dari kota Taif. Dalam keadaan yang menyedihkan, Nabi Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi berdoa, Utbah dan Syaibah yang mendengar doa Nabi merasa hatinya bergerak. Ia meminta budaknya yang bernama Adas menyerahkan beberapa butir anggur kepada Nabi. Saat Adas datang memberi anggur, rasa kesedihan di hatinya Nabi sedikit berkurang. Pada saat Nabi memakan anggur, Nabi mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi bertanya kepada Adas, "Dari mana asalmu?" Lalu Adas menjawab, "Saya berasal dari Ninive. Agama saya Nasrani." Lalu Nabi Muhammad SAW menerangkan asal kelahiran Nabi Yunus. Nabi mengatakan, "Nabi Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi." Saat itu juga Adas membungkuk lalu mencium kedua tangan dan kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Adas mengucap kalimat syahadat dan akhirnya masuk Islam. Dengan hati yang sedih,
Nabi dan Zaid bin Harisah meninggalkan kota Taif untuk kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril menjumpainya seraya berkata, "Wahai Muhammad, jika kamu berkehendak, aku akan mengangkat gunung-gunung ini dan menjatuhkannya di atas kaum laknat itu." Nabi menjawab, "Jangan. Aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya." Demikianlah kerendahan hati dan keluhuran budi Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap memaafkan orang yang telah menyakiti dan memusuhinya. Bahkan beliau tetap mendoakan agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu kaum Saqif. Hikmah yang dapat diambil dari kisah perjalanan Rasulullah SAW ke kota Taif, yakni sungguh syarat makna dan hikmah. Meskipun kita tidak bisa menyamai akhlak beliau yang mulia, setidaknya kita bisa mengambil hikmah untuk tetap memiliki harapan yang baik, meskipun harapan itu tampak jauh dari kita. Kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah, tidak patah semangat, dan tidak menjadi manusia yang suka menyimpan dendam dalam kalbu. Yang terpenting adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kisah perjalanan Rasulullah SAW ke kota Taif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.